Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembelajaran PAI ya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan ke bab 3 atau pelajaran 3 yang berjudul Cita-citaku menjadi anak soleh. Oke, bismillah. Yang pertama, silahkan perhatikan gambar tersebut. Ya, kira-kira gambar apa itu? Gambar seorang anak ya, dengan tangan yang diulurkan ke atas seolah mencoba meraih bintang-bintang. Ya. Kira-kira apa makna gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, gambar tersebut bermakna seorang anak yang mempunyai impian atau cita-cita dan berusaha untuk meraihnya atau mewujudkannya. Nah, apa cita-cita kalian? Pasti kalian memiliki cita-cita ya. Iya, ada yang ingin menjadi dokter, menjadi seorang guru, masinis, pilot, dan lain sebagainya. Tapi, adakah yang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Nah, ini yang kadang banyak orang lupa ya, padahal menjadi anak yang soleh adalah impian atau cita-cita setiap orang. Nah, kemudian anak yang soleh itu anak yang seperti apa? Kita lihat. Iya, anak yang soleh adalah anak yang memiliki cinta di dalam hatinya. Nah, cinta kepada siapa? Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Yang keempat, cinta untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kelima, cinta untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir atau yang keenam, cinta untuk saling menyayangi dan tolong-menolong sesama manusia. Nah, cinta kepada Allah maksudnya apa? Maksudnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak berbuat syirik. Nah, kemudian cinta Rasulullah artinya kita senantiasa mempelajari serta meneladani suri teladan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga diwujudkan dengan bersolawat kepada beliau. Nah, ada banyak sekali keutamaan solawat. Ya, salah satunya adalah kita nanti insya Allah di Yaumul Qiyamah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Ya, kemudian cinta Al-Quran. Ya, cinta Al-Quran bisa diwujudkan dengan senantiasa membacanya, kemudian menerapkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup. Ya, iya. 3 poin lainnya saya rasa telah cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita perlu ketahui perilaku-perilaku apa saja yang membuat kita bisa belajar untuk menjadi anak yang soleh. Yang pertama yaitu jujur. Nah, apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar atau sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kita untuk menegakkan kebenaran salah satunya adalah dengan tidak pernah berbohong. Nah, karena berbohong itu termasuk ciri-ciri orang munafik, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia dusta atau berbohong, ya. Apabila berjanji dia mengingkari, serta apabila diberi amanah dia berkhianat. Iya, memiliki salah satu ciri dari ketiga itu termasuk kategori orang munafik dan kita harus senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Nah, kemudian perwujudan sikap jujur, ya, itu harus senantiasa kita tujukan kepada siapa saja. Yang pertama kepada Allah, yaitu dengan bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, jujur pada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita menyadari bahwa diri ini tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, misalnya ketika ujian, ya, anak-anak ada kesempatan untuk menyontek. Kita ketahui beberapa hal yang kemudian kita lupa, misalnya tentang beberapa materi kita lupa. Dan kita memiliki kesempatan untuk menyontek, tetapi kita jujur pada diri sendiri, tidak menggunakan kesempatan untuk menyontek dan malah justru percaya pada kemampuan diri sendiri sehingga kesempatan mencontek itu kita buang saja karena kita percaya jujur pada diri sendiri, jujur pada kemampuan kita masing-masing. Ya, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, kita harus jujur pula kepada orang lain dengan tidak berbohong, dengan tidak berdusta, ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor 2, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Oke, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14, ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Berbakti kepada yang pertama kepada kedua orang tua dalam istilah Islam, dalam istilah agama kita dikenal dengan istilah birrul walidain, ya. Bisa diwujudkan dengan yang pertama untuk selalu jujur dan tidak pernah berbohong kepada kedua orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada mereka, mencium tangan dan mengucapkan salam ketika hendak berpergian, ya, terutama ketika hendak pergi ke sekolah. Yang keempat, belajar dengan rajin dan tekun, ya. Yang kelima, berkata baik dan lemah lembut serta tidak membentak mereka, ya. Yang keenam, membantu pekerjaan orang tua kita terutama ketika kita di rumah, ya. Nah, selanjutnya hormat kepada guru karena guru adalah orang tua kedua kita, ya, ketika di sekolah, maka kita juga harus menghormati mereka. Mereka itu kita hormati dengan cara-cara yang kita lakukan pada orang tua kita sama, ya. Berbedanya hanya 3 poin ini. Kemudian yang pertama, ya, perbedaannya memberi salam atau menyapa dan berjabat tangan ketika bertemu, ya. Ketika misalnya melintas di jalan, kemudian ketemu Bapak Ibu guru, ya, silahkan ucapkan salam. Sapa mereka kalau bisa, kalau sempat bersalaman. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat
menyentuh sekali ya. Kemudian memerhatikan dan menyimak pembelajaran. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada guru ya. Apabila Bapak Ibu guru menerangkan pembelajaran di depan kelas, anak-anak sudah seharusnya memperhatikan dan menyimak pembelajaran tersebut, bukan malah gojekan sendiri, bermain sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meminta izin ketika hendak keluar ruangan atau keluar kelas. Misalnya mau ke toilet misalnya. Nah, atau mau minum, boleh asal minta izin dulu, bukan tiba-tiba kok di kelas menghilang. Nah, tiba-tiba kok minum atau membuang sampah seenaknya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, seperti itu seharusnya sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk meminta izin. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu saling menghargai ya, saling menghargai. Kalau dalam Islam kita kenal dengan istilah toleransi atau rasa tenggang rasa. Rasa saling menghormati, saling menghargai perbedaan ya, bisa dilihat di gambar itu ada beberapa anak yang pakai pakaian ya, itu busana dari berbagai agama ya, duduk bersama saling berinteraksi, berbicara, berbincang-bincang tanpa ada permusuhan, tanpa ada eh, perselisihan atau saling ejek mengejek dan lain sebagainya. Itu merupakan toleransi ya. Nah, ini toleransi intinya adalah kita berusaha untuk menghargai perbedaan dan menghormatinya dengan tidak saling mengejek, menghina atau merendahkan apa? Pendapat, keyakinan, pendirian orang lain. Nah, misalnya ketika kita berbeda organisasi kemasyarakatan atau ormas, nah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI dan lain sebagainya, itu merupakan suatu rahmat dari Allah ya. Perbedaan itu bukan tempat untuk kita saling menghina ya, menyalah-nyalahkan. Nah, perbedaan itu wajar ya. Tugas kita adalah saling menghormati, bukan memperbesar perbedaan, tetapi memperbesar persamaannya. Biar kita apa? Biar kita hidup rukun, hidup dengan harmonis ya, sebagai suatu anggota masyarakat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial yang saling membutuhkan dan harus saling tolong menolong. Nah, tujuannya apa kok kita harus toleransi? Agar kita hidup harmonis dan hidup rukun. Yang kedua kemudian agar kita tidak saling bermusuhan ya. Bermusuhan itu sangat berbahaya ya, bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan yang lebih parah adalah peperangan ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali suku, agama, kebudayaan yang berbeda. Kalau kita tidak saling menghargai, bisa timbul permusuhan. Nah, maka kita harus saling toleransi atau menghargai perbedaan pendapat dan menghormatinya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya, bisa dibaca. Yang artinya itu ya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, bahwa kita ini adalah bersaudara, sama-sama keturunannya Nabi Adam ya. Nah, kita bersaudara dan seharusnya kita berdamai bukan malah bermusuhan. Ya, karena apalagi kita ingat bahwa Islam itu adalah agama rahmat ya, agama kasih sayang, agama keselamatan. Nah, kita harusnya lebih mengutamakan perdamaian ya. Ya, saya rasa cukup untuk materinya, untuk tugasnya.
Ya, sebelum ke tugas silahkan anak-anak tonton ya, tonton video berikut ya. Silahkan.
tugas kalian adalah menganalisis dari video tersebut kesalahan-kesalahan apa yang anak tersebut lakukan kepada ibunya. Kalian sebutkan, kalian jelaskan sebaik mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah kalian sebutkan apa yang seharusnya anak tersebut lakukan untuk ibunya ya. Kalian jelaskan, kalian uraikan ya. Untuk bentuk pengumpulannya, anak-anak buat video ya. Durasi maksimal 3 menit ya. Durasi maksimal 3 menit, kemudian dikirim ke WA Pak Guru ya. Begitu. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Demikian pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya dari Pak Guru mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.